نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik para pendengar sekalian, peserta daurah fikih puasa Rumah Belajar Aisyah yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa melanjutkan kembali ya daurah kita untuk menyelesaikan dan membaca kitab Matan Abi Syuja rahimahullahu wa radhiya'an ya. Kita di pertemuan kali ini telah sampai kepada penjelasan yang berkaitan dengan pembatal puasa. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala wa radhiya'an walladzi yufṭiru bihi as-sha'imu 'asharatu asya'. Di sini Al-Imam Abu Syuja mengatakan yang membatalkan puasa itu ada 10 hal ya. Jadi seseorang yang berpuasa ya di antara syarat sahnya ya agar atau seseorang dikatakan puasanya itu sah dan diterima ialah menahan dirinya untuk tidak melakukan apa-apa saja yang membatalkan puasa sejak terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Nah, maka perlu kita mengetahui apa saja yang bisa membatalkan puasa tersebut. Maka Syekh Imam Abu Syuja melanjutkan dengan menjelaskan pembatal-pembatal atau yang dapat merusak dan membatalkan puasa. Di mana beliau mengatakan ada 10 hal. Yang pertama adalah ma wasala amdan ilal jawfi awir ras. Apa saja yang dimasukkan secara sengaja ke dalam jawf rongga di dalam tubuh awir ras atau kepala. Di sini Imam Abu Syuja mengatakan bahwasannya pembatal pertama adalah ketika seseorang memasukkan apapun itu dari luar tubuhnya ya, dari luar tubuhnya ya, masuk ke bagian dalam rongga tubuhnya lewat jalur yang terbuka. Nah, jauh di sini adalah mulut ya, hidung ya, lubang dubur dan kemaluan dan juga telinga. Maka tatkala seseorang memasukkan sesuatu dari luar tubuhnya ke bagian dalam tubuhnya lewat jalur-jalur tersebut ya sampai kepada bagian yang dinamakan jauh ya, itu akan membatalkan puasa. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswad minal fajr. Dan makan dan minumlah ya, diperbolehkan bagi kalian untuk makan dan minum sampai jelasnya benang putih yaitu fajar shadiq minal khaytil aswad daripada benang hitam yaitu malam. Artinya tatkala sudah masuk fajar shadiq yaitu waktu subuh tidak diperkenankan lagi untuk makan dan minum. Dan juga Rasulullah SAW juga bersabda kepada salah seorang sahabatnya yang mulia yang bernama Laqit ibn Sabirah, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Dan disunahkan bagimu untuk ya menghirup secara kuat-kuat ya tatkala memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu illa an takuna shaiman, kecuali dalam kondisi berpuasa. Nah, para ulama mengambil dari dalil tersebut sebuah faedah bahwasannya ketika seseorang memasukkan benda apapun, zat apapun dari luar tubuhnya ya ke dalam bagian tubuhnya ya lewat jalur yang terbuka ya
sedikit ataupun banyak secara sengaja itu membatalkan puasa. Nah, dari dalil itu pula lah Imam Abi Syuja mengatakan wal huknah fi ahadis sabilain. Ya, al-huknah ini seperti memasukkan pengobatan lewat jalur dubur, ya, atau lewat jalur kemaluan yang di bagian depan, ya, seperti penggunaan kateter, ya, tatkala seorang dalam kondisi perawatan, ya, di rumah sakit dan seterusnya. Nah, maka ketika seseorang memasukkan, ya, benda dari luar ke dalam ke bagian dalam lewat kedua jalur tersebut, itu membatalkan puasa. Maka dari itu para ulama Syafi'iyah mengatakan, di antara Imam Al-Ghazali, jangan sampai berlebihan ketika sedang membersihkan diri selepas buang hajat, seperti memasukkan jarinya ke bagian dalam duburnya, ya, karena terlebih lagi tatkala berpuasa itu bisa membatalkan puasa yang dikerjakan. Lalu yang selanjutnya ada wal qai'u amdan, ya, muntah dengan secara sengaja, ya. Bila muntahnya tidak sengaja, artinya dalam kondisi memang tidak bisa ditahan oleh dirinya untuk mengeluarkan apa yang dari dalam perutnya, maka itu tidak membatalkan puasanya, ya, tidak membatalkan puasanya. Nah, tapi dengan syarat selama ia tidak memasukkan kembali dengan sengaja apa yang telah ia keluarkan. Tatkala ia telah keluar, ya, tidak bisa menahan muntahnya, ya, lalu ada sebagian daripada muntah yang belum ia keluarkan dari mulutnya, lalu ia masukkan kembali ke bagian, masukkan lagi ke dalam perutnya, itu membatalkan. Tetapi bila tidak sengaja, kadang ada orang yang muntah, saking kuatnya muntahnya yang kondisinya akhirnya tidak bisa mengatur bagaimana mengeluarkan muntahnya, ada yang sedikit yang ia keluarkan itu masuk kembali tanpa ia sengaja, itu tidak membatalkan. Nah, lalu yang selanjutnya adalah wal wat'u amdan fil farji, ya. Al wat'u amdan fil farji, ya. Melakukan hubungan intim, ya, suami istri, ya, maka itu juga membatalkan puasa, ya. Wal inzal an mubasyarah, dan keluarnya air mani disebabkan adanya kontak, ya, tubuh, ya, bukan karena pikiran memandang, enggak, tetapi bila adanya kontak langsung, ya, seperti bercumbu suami istri, maka itu tidak diperbolehkan, diharamkan baginya, ya, atau selain diharamkan juga membatalkan puasa yang dikerjakan. Nah, adapun bila tidak disebabkan karena kontak seperti misalnya mimpi atau misalnya tidak sengaja melihat sesuatu, tampilan pandangan yang dapat menggerakkan syahwatnya sampai menyebabkan keluarnya air mani, maka itu tidak membatalkan. Lalu yang selanjutnya adalah wal haidu wan nifas, haid dan juga nifas. Kita ketahui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melarang wanita haid untuk berpuasa dan menyuruhnya untuk mengqadha'nya di hari yang lainnya, ya. Dan juga ulama bersepakat nifas itu dihukumi sama dengan hukum haid, dihukumi dengan hukum yang sama dengan haid. Lalu yang selanjutnya adalah al-junun, hilangnya akal, ya, seperti gila, ya, atau bukan seperti gila, ya, gila, ya. Maka seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan di tengah-tengah puasanya, maka puasanya batal. Nah, lalu yang terakhir Imam Abi Syuja mengatakan war-riddah, ya, ar-riddah yaitu murtad, nasallallahu as-salamah fid dunya fid din wad dunya. Nah, riddah yaitu ketika seseorang nasallallahu salamah lalu murtad dari keluar dari agama Islam, maka puasa yang dikerjakannya juga ikut batal,
batal. Nah, karena syarat sah yang puasa adalah dilakukan dalam kondisi seorang yang melaksanakan adalah seorang muslim. Tatkala ia keluar dari agama Islam, maka puasa yang dikerjakannya pun ikut juga batal. Nah, tetapi di dalam mazhab Syafi'i, dan ini termasuk di dalam mufradat, seingat ana, di dalam mufradat mazhab Syafi'i, sebagaimana yang ditukilkan oleh Ad-Damiri dalam kitabnya An-Najmul Wahhaj, ya, walaupun dalam bab salat ya bicaranya, bahwasannya seseorang yang murtad ya tetap diharuskan untuk mengqadha apa yang ia tinggalkan dari kewajiban-kewajiban yang berlaku ketika dia Islam selama masa murtadnya. Artinya apa? Bila ia kembali ke dalam agama Islam, misalnya ada seorang murtad 2 tahun, maka diharuskan ketika dia kembali ke dalam agama Islam, diharuskan untuk mengqadha 2 bulan dari 2 Ramadan yang telah ia tinggalkan. Ini termasuk dalam mufradat mazhab Syafi'i. Artinya mufradat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i seorang yang berbeda dengan 3 mazhab lainnya. 3 mazhab yang lainnya bila dikomparasikan, dibandingkan dengan 4 mazhab. Nah, para pendengar sekalian, kita ketahui Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, artinya ya menahan diri untuk tidak melakukan apa-apa saja yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan selama siang hari di bulan puasa. Dan perintah ini sifatnya mutlak, artinya apa? Berlaku bagi orang yang sah puasanya ataupun tidak sah puasanya. Nah, maka dari itu para ulama ada pembahasan mengenai siapa saja yang wajib untuk menahan dirinya untuk tidak melakukan apa-apa saja yang membatalkan selama siang hari di bulan Ramadan, walaupun ia tidak sah untuk puasa. Ya, adapun yang wajib ya untuk menahan dirinya, ya untuk menahan dirinya, artinya tidak melakukan atau mengkonsumsi makanan, melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, walaupun ia tidak sah puasa atau tidak dalam kondisi berpuasa. Yaitu siapa? Yang pertama adalah ada 4 orang, ya. Yang pertama adalah siapa? Al-muftir, orang yang muftir amdan, orang yang berbuka puasa sengaja tanpa ada uzur syar'i. Nah, ketika ia berbuka, tetap dia diharuskan, diwajibkan baginya untuk tidak melanjutkan kembali atau tidak melakukan kembali mengkonsumsi lagi, melakukan apa-apa saja yang dapat membatalkan puasanya. Lalu yang selanjutnya adalah al-murtadu idza aslam, orang murtad ketika dia masuk Islam, ya. Dan yang ketiga adalah man nasiya niyata lailan, siapa yang lupa menghadirkan niat di waktu malamnya, ya. Lalu yang selanjutnya yang keempat adalah man asbaha yauma syak muftiran tsumma thabata annahu min Ramadan, siapa yang dia ketika yaum syak ini ada arti apa maknanya, ya. Besok ini bisa masih tanggal 30 Sya'ban atau bisa masuk ke dalam 1 Ramadan. Lalu dia menyangka bahwasannya besok masih 30 Sya'ban, yang artinya tidak wajib baginya untuk berpuasa karena puasa diwajibkan keesokan harinya lagi. Nah, ketika dia bangun dari tidurnya ternyata atau setelah masuk waktu subuh, tahu-tahu dia tahu bahwa oh ternyata ini sudah 1, sampai kepadanya berkabar bahwasannya ini adalah 1 Ramadan. Maka wajib baginya untuk apa? Tetap menahan dirinya dari melakukan apa-apa saja yang membatalkan puasa. Nah, lalu Imam Abi Syuja mengatakan, wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya. Disunahkan atau disukai ketika seseorang berpuasa untuk melakukan 3 hal. Ini artinya apa-apa saja yang disunahkan untuk dikerjakan tatkala seseorang berpuasa. Di sini Imam Abi Syuja mengatakan ada 3 hal yang sebetulnya ada lebih daripada itu semua. Ada lebih daripada 3 hal, ya. Beliau mengatakan ta'jilul fitr, menyegarakan berbuka. Artinya tatkala seseorang sudah yakin betul, ya sudah mengetahui dengan jelas bahwasannya waktu maghrib telah tiba, maka sangat dianjurkan ya
disunnahkan ya untuk segera membatalkan puasanya dengan berbuka ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Seseorang itu masih akan senantiasa berada dalam kebaikan ya ketika ia menyegerakan berbuka puasa. Artinya menyegerakan bukan berarti bermudah-mudahan. Artinya setelah dia yakin betul atau sudah bisa hampir dipastikan bahwasannya waktu maghrib telah tiba, telah masuk. Ya, begitu dia mengetahui hal tersebut, artinya bukan dalam keraguan-raguan, ya, bukan berarti dengan alasan menyegerakan berbuka kita bermudah-mudahan dalam menetapkan bahwasan ini telah masuk waktu maghrib, enggak. Tapi udah yakin, oh nih, udah masuk waktu maghrib nih. Udah begitu masuk maghrib, udah langsung deh. Nggak pakai ditunda-tunda lagi. Jadi tadi karena apa? Disunahkan untuk apa? Menyegerakan untuk berbuka karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan ya seorang itu senantiasa dalam kebaikan ketika ia menyegerakan berbukanya. Nah, yang berkaitan ada sunnah yang berkaitan dengan buka itu sendiri dalam berbuka. Ya, para ulama menjelaskan hendaknya dia sebisa mungkin untuk berbuka dengan mengkonsumsi rutop terlebih dahulu. Ya, rutop itu ya kurma yang belum masih setengah matang lah ibaratnya begitu, belum yang atau apa ya matang sebagai buah tapi belum mengering. Nah, kalau udah kering itu ya korma itulah ya, itu rutop namanya. Lalu atau bila tidak mendapatkan rutop ya maka dengan kurma. Kalau nggak kurma ya maka dengan yang manis ya. Nah, kalau bisa nggak dapat juga baru dengan air. Lalu sunnah yang kedua adalah wa ta'khirus sahur ya. Mengakhirkan waktu sahur ya. Artinya seseorang ya antara selesai makan sahurnya dengan waktu adzan subuh itu sangat dekat ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis ditanyakan berapa jarak antara selesai makan sahurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan masuknya waktu subuh dengan membaca 60 ayat. Ya tentu 60 ayat di sini bukan suratul Baqarah ya, mungkin seperti Ar-Rahman ya, atau Al-Mursad atau surah ayat-ayat yang singkat-singkat atau pendek-pendek ya. Lalu yang selanjutnya adalah watarkul hujri minal kalam ya. Maaf sebelum kita masuk ke situ kita sedikit kembali ya. Perintah sahur ini terdapat dalam sebuah hadis, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Nah, yang dinamakan waktu sahur adalah 1/6 ya, yang tersisa sisa 1/6 daripada waktu malam. Sisa 1/6 dari waktu malam di bagian akhirnya. Ya. 1/6 akhir daripada waktu malam. Itu yang dinamakan waktu sahur. Jadi bila kita menghitung misalnya waktu malam itu dari jam 6 ya. Misalnya ya, dari maghrib kan 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Nah, lalu misalnya ada masalah ya antara misalnya antara waktu malam sampai terbit fajar itu sekitar 12 jam maaf. Maka 2 jam sebelum waktu ya subuh itu yang dinamakan dengan sahur. Ini dinamakan dengan sahur yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ya dan memotivasi kita ya untuk makan sahur ya, dan juga di selain kenapa untuk memberikan kita kekuatan dalam berpuasa, dan juga di waktu sahur itu ya waktu mustajab untuk berdoa sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu selanjutnya Imam Abu Syuja mengatakan wa tarkul hujri minar kalam ya. Meninggalkan al-hujr, perbuatan yang tidak baik ya, perkataan yang tidak baik.
seperti ghibah, namimah, ya, berdusta, ya, dan yang lain sebagainya. Dan juga wa hifdzul jawari, dan menjaga sikap dan perilaku kita selama kita berpuasa. Artinya selama kita berpuasa tidak melakukan apa-apa saja yang dikategorikan sebagai hal-hal yang tidak layak dan diperintahkan Rasulullah SAW untuk ditinggalkan, ya, agar menjadikan puasa yang kita lakukan ini sempurna dan sesuai dengan tujuan daripada puasa itu sendiri, yaitu menahan nafsu kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan juga dosa. Nah, ini adalah hal-hal yang disunahkan untuk dikerjakan selama berada dalam puasa. Tentu sunnahnya bukan hanya ini saja. Ada banyak sunnah yang dijelaskan oleh para ulama, ya diantaranya ya, disebutkan secara singkat saja, yaitu adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Ya, memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Ini adalah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril. Ya, beliau senantiasa mengkhatamkan Al-Quran selama di bulan Ramadan. Ya, dan juga ini yang dicontohkan oleh para ulama. Kita dapati dalam sirah banyak ulama yang mengkhatamkan Al-Quran dengan jumlah khatam yang sangat banyak, seperti Imam Syafi'i satu bulan itu 60 kali khatam. Imam Malik berhentikan ya semua majelisnya, kegiatannya dari majelis-majelis ilmu yang biasa beliau ampu selama di luar bulan Ramadan, ya, untuk bisa beliau berfokus kepada Al-Quran di bulan Ramadan. Dan banyak ya dari para ulama yang memberikan contoh seperti yang berkaitan dengan masalah membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Lalu yang kelima adalah yang lainnya adalah ikhtar min dzikrillah, memperbanyak berzikir kepada Allah. Lalu yang selanjutnya adalah diantara yang sunnahnya adalah ikhtar min shadaqat. Rasulullah SAW itu ketika masuk Ramadan, di luar bulan Ramadan Rasulullah ada orang yang sangat dermawan, ya. Ketika memulai masuk bulan Ramadan lebih dermawan lagi, ya. Nah, juga yang diantaranya yang disunahkan adalah i'tikaf, ya, i'tikaf di masjid, ya. Dan juga yang selanjutnya adalah doa ketika berbuka atau hendak berbuka, karena itu termasuk tempat yang mustajab untuk berdoa. Lalu Imam Abi Syuja' rahimahullah wa radiya'an mengatakan wa yahrumu siyamu khamsati ayyam, diharamkan berpuasa di 5 hari berikut ini. Ya, artinya apa? Seseorang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa, ya, baik itu yang sifatnya sunnah ataupun yang wajib seperti puasa nadar, ya, dan nadar juga tidak dihitung, ya, karena nadar maksiat dalam mazhab Syafi'i tidak terhitung. Dalam mazhab mazhab Hanafi dihitung, tapi diharuskan dia untuk mengerjakannya di hari yang lainnya, ya, di 5 hari berikut ini. Yang pertama adalah al-Idan, ya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, ya, di tanggal 1 Syawal dan juga 10 Zulhijjah. Artinya tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mengerjakan puasa di 2 hari tersebut, karena 2 hari tersebut merupakan hari yang disunnahkan untuk makan minum, ya, berbahagia bergembira di hari tersebut, karena itu hari raya umat Islam, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri juga mengatakan, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an siyami yaumain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk berpuasa di 2 hari. Apa saja itu? Yaumul Fitr wa Yaumul Adha, hari fitri, itu Idul Fitri, dan juga Idul Adha, ya. Lalu yang selanjutnya adalah ayyamut tasyriq, ya, hari tasyriq, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, ya. Karena di situ hari makan dan minum, ya. Dan juga Rasulullah sebagaimana dijelaskan atau disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyamut tasyriq
ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jal. Hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum dan juga berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu maka disunahkan dalam masalah zikir itu adalah takbir muqayyad, yaitu takbir selepas sholat. Baik itu sholat sunnah, sholat fardu, terlebih lagi dengan satu suara atau bersendiri-sendiri tidak masalah. Karena itu perintahnya perintah mutlak, artinya tidak terbatas pada satu kaifiat saja. Ya, dan jumlah bilangan tertentu yang mengkhususkan justru diminta dalil daripada mereka yang bilang nggak boleh suaranya kencang-kencang, dari mana dalilnya. Nah, itu justru harus dimintakan kepada mereka dalil, bukan orang yang mengkencangkan atau yang sendiri-sendiri atau yang melapangkan, artinya melonggarkan kaifiatnya, karena itu sifatnya adalah amrun mutlak. Hari tasyrik salatah, ya, yaitu 11, 12, 13 pada bulan Dzulhijjah, ya. Lalu yang selanjutnya wa yukrahu shaumu yaumi syakki illa an yuwafiqa 'adatan lahu, dan dimakruhkan puasa di hari syak. Apa itu hari syak? Ya, hari syak ini adalah dimulai dari tanggal 29 ini dulu. Di saat seseorang berusaha untuk melihat hilal di malam 30, ya, atau malam 1, atau di 29 malam, apakah terlihat hilal atau tidak, ya, dan kondisinya cuacanya tidak berawan, artinya memungkinkan bagi seseorang untuk melihat hilal, ya. Lalu hilal tidak terlihat dan ada desas-desus di antara masyarakat adanya yang melihat hilal. Nah, jadi besok nih Ramadan apa enggak ya? Atau maaf besok. Oh iya, iya besok Ramadan atau enggak ya? Nah, gitu. Jadi desas-desus. Ini syak nih. Nah, maka bila seseorang puasa keesokan harinya, puasanya makruh. Ya, makruh di sini yang dimaksud oleh para fuqaha adalah dalam mazhab Syafi'i makruh tahrim. Makruh tahrim. Ya, makruh tahrim itu sebetulnya sama seperti makruh yang dipahami oleh umumnya masyarakat. Cuman dalilnya antara mengharamkan atau tidak, ya gitu loh. Adapun makruh yang dipahami oleh makruh tahrim itu haram, akan tetapi darajahnya, tingkatannya di bawah daripada haram. Artinya dalilnya seperti menunjukkan haram, tapi masih mengandung kemungkinan untuk sampai tidak diharamkan. Artinya jadi agak sedikit di bawah daripada tahrim, pengharaman. Berbeda dengan makruh tanzih. Makruh tanzih itu yang dipahami sebagai makruh, yang dipahami oleh kebanyakan orang. Nah, kecuali seseorang dia berpuasa, ia bertepatan dengan kebiasaannya. Artinya apabila seseorang memiliki kebiasaan berpuasa, biasanya puasa Daud atau puasa Senin Kamis, yang kebetulan hari Senin atau Kamisnya, ya, atau yang bertepatan dengan puasa Daud yang ia kerjakan, jadwal puasa Daudnya bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban, nah, itu tidak mengapa, ya. Nah, ini ada 5 hari yang tidak diperbolehkan, ya, untuk berpuasa, dan dimakruhkan untuk berpuasa di hari tersebut. Artinya walaupun makruh dalam mazhab Syafi'i bukan berarti puasanya sah. Puasanya tetap tidak sah, ya, puasanya tetap tidak sah. Nah, lalu Imam Abu Syuja melanjutkan dengan pembahasan masalah kafarah kubra. Apa itu kafarah kubra? Kita ketahui bahwasannya seorang yang melakukan puasa tidak diperkenankan baginya untuk melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Bila ia melakukan hubungan suami istri, hubungan intim suami istri di siang hari bulan Ramadan, terdapat konsekuensi yang lebih daripada sekedar batal puasanya dan kewajiban untuk mengqadha'nya di hari yang lainnya. Ada konsekuensi lebih daripada sekedar batalnya puasa yang dikerjakan pada hari itu dan juga kewajiban untuk mengqadha'nya di hari yang lainnya. Apa itu?
Imam Abu Syuja' mengatakan, "Wa man wati'a fi nahari Ramadan," siapa yang melakukan hubungan intim di siang hari daripada bulan Ramadan, amidan, secara sengaja, fil farji, ya, di kemaluan, artinya memasukkan kemaluan, ya, kemaluan, ya, fa alaihi al-qada wal kafarah, maka wajib baginya untuk mengqada puasa yang rusak pada hari tersebut dan melaksanakan atau memenuhi kafarah yang telah diwajibkan. Apa itu kafarahnya? Ada 3, ya. Artinya dilakukan secara berurutan, artinya bila tidak memungkinkan atau tidak mampu untuk melaksanakan yang kafarah yang pertama, baru dia berpindah ke kafarah yang kedua, ya. Ya. Baru bila tidak mampu untuk yang kedua, baru berpindah yang ketiga, ya. Apa itu? Yang pertama adalah i'tqu raqabatin mu'minatin, ya. Dia membebaskan budak mukmin, ya, budak yang beriman kepada Allah. Artinya seorang muslim atau muslimah. Ya, artinya tidak sah seorang yang terbebani kewajiban kafarah ini membebaskan budak, ya, yang bukan beragama Islam. Artinya maksudnya membebaskan adalah apa? Mengeluarkan dia atau merubah statusnya yang awalnya hamba sahaya menjadi orang yang merdeka. Lalu yang selanjutnya adalah fa'in lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Jika tidak mampu, ya, atau tidak mendapatkan, maka wajib baginya untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselingi. Artinya apa? Bila ia sakit, ya, sehingga tidak mampu untuk berpuasa, maka wajib baginya untuk mengulangi puasanya dari awal, ya. Nah, fa'in lam yastati' fa it'amu sittina miskinan. Jika ia tidak mampu, artinya fisiknya sudah tidak memungkinkan untuk berpuasa. Yang artinya bila ia tetap memaksa untuk berpuasa mengakibatkan sakit, ya, atau tubuhnya menjadi tambah parah, ya, sakit yang dia derita atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Maka dia diharuskan untuk apa? It'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang miskin, yang dimana satu orang miskin itu sebanyak 1 mud, ya, kurang lebih 1 mud itu 510 gram beras. Nah, itu adalah yang berkaitan bila seseorang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Kewajiban kafarah ini dalam mazhab Syafi'i hanya diwajibkan dan diberlakukan bagi suami atau prianya saja. Ya. Hanya diberlakukan bagi istri atau suaminya saja. Karena kenapa? Dikarenakan di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, ketika Rasulullah SAW menjelaskan kafarah tersebut, beliau hanya memerintahkan kepada suaminya saja, tapi tidak memerintahkan kepada istrinya. Ya, memerintahkan kepada suaminya, tapi tidak memerintahkan kepada istrinya. Ya, artinya juga kafarah ini tidak dikiaskan, sudah. Jadi kewajibannya hanya bagi suaminya saja. Nah, lalu Imam Abu Syuja' menjelaskan masalah seseorang yang tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan puasa. Ya, beliau mengatakan wa man mata wa alaihi shiyamun min Ramadan ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Ya, siapa yang meninggal dan dia meninggalkan, ya, hutang kewajiban untuk mengqadha puasa di bulan Ramadan, ut'ima anhu likulli yaumin muddun, diwajibkan baginya untuk memberikan fidyah, yaitu 1 hari atau memberikan 1 mud, ya, untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Artinya bila ada 30 hari maka dikeluarkan 30 mud. 30 mud. Nah, makna seseorang
diwajibkan ini bila dia memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengganti puasa yang telah ia tinggalkan. Artinya apabila ia tidak memiliki kesempatan dan kemampuan untuk meninggalkan atau mengganti puasa yang telah ia tinggalkan, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan fidyah. Ya, misalnya begini, ada seseorang yang di 15 hari atau 10 hari pertama dari puasanya, ia tidak menjalankan puasa karena sakit. Lalu dia bisa melakukan dari hari ke-11 sampai akhir Ramadan. Lalu di 5 Syawal, ya, atau di tanggal 3 Syawal dia meninggal. Ya. Maka dia memiliki kesempatan untuk mengganti kapan? Cuman hanya 1 hari saja. Ya. Karena hari pertama tidak boleh, karena hari yang dilarang untuk berpuasa. Hari kedua dia masih bisa, hari ketiga dia meninggal. Kalau misalnya hari yang kedua ini dia nggak sakit, atau di hari ketiga meninggal secara tiba-tiba, mendadak, maka wajibannya cuma 1 saja, karena dia memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengganti puasa yang dia lakukan. Artinya yang 9-nya lagi, itu wajib untuk digantikan dengan fidyah. Lalu wasyaikhu in ajaza 'anis shaumi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Dan begitu juga dengan orang yang sudah sepuh, yang sudah lanjut usia, yang tidak mampu untuk berpuasa, bila ia berpuasa akan mengakibatkan dia sakit atau tubuhnya akan mengalami penyakit, ya, atau sakit yang ia derita akan semakin parah, maka dan tidak ada tanda-tanda akan sehat lagi, sudah uzur, tidak mampu, maka setiap hari yang ia tinggalkan digantikan dengan 1 mud. Ya. Lalu wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa 'alaihima al-qada' fa in khafata ala auladihima aftarata wa 'alaihima al-qada' wal kafaratu an kulli yawmin muddin wa huwa rutru thuluthun bil iraqi. Kesimpulannya, di sini Imam Abi Syuja menjelaskan masalah ibu hamil dan menyusui. Ada 3 kondisi bagi ibu hamil dan menyusui. Bila ia meninggalkan atau tidak melaksanakan puasa di saat hamil atau menyusuinya, ya, di saat ia sedang hamil atau dalam kondisi menyusui, ya, karena takut dirinya saja, artinya ia nggak punya kemampuan, lemah, ini segala macam, kan ibu hamil, ya tahu, kita ketahui ibu hamil ini kondisi fisiknya menurun, ya, dan bila ia tidak melakukan puasa karena kondisinya tidak memungkinkan, ya, karena kondisi tubuhnya saja, maka kewajibannya cuma qadha saja. Ketika dia sudah melahirkan, sudah sehat tubuhnya, baru dia diwajibkan untuk mengqadha puasa yang dikerjakan. Kenapa harus qadha? Karena ibu hamil ini seperti orang sakit, ya, sama seperti orang sakit, masih memiliki kemungkinan dan kemampuan untuk melaksanakan puasa di hari-hari yang akan datang. Berbeda dengan orang tua yang sudah sangat sepuh dan uzur, tidak memungkinkan lagi untuk berpuasa, maka kewajiban berpuasanya tidak digantikan dengan hari yang berikutnya, tetapi digantikan dengan memberi fidyah. Nah, lalu bila ia takut karena anaknya saja, janin yang dikandungnya, ya, dirinya merasa kuat, tapi dia khawatir diperiksa, oh ini ibu kalau misalnya puasa bisa mengganggu janin yang dikandungnya, atau susunya akan jadi sedikit. Nah, maka di sini kewajibannya jadi 2. Dia wajib untuk mengqadha, mengganti di hari yang lainnya, di hari berikutnya, dan juga memberikan fidyah. Double jadinya kewajibannya. Begitu juga dengan kondisi yang ketiga, kedua-duanya, diri dan anaknya, yang dikandung atau yang disusuinya. Maka wajib baginya untuk mengganti dan memberikan fidyah. Ya. Nah, itu masalah yang berkaitan dengan ibu hamil dan menyusui. Nah, yang semisal dengan masalah ibu hamil dan menyusui adalah bila seseorang membatalkan puasanya karena hendak menyelamatkan orang. Misalnya ada orang tenggelam, lalu dia masuk ke air, lalu ia tidak memungkinkan untuk menyelamatkan orang tersebut tanpa ia membatalkan puasanya. Maka ketika dia membatalkan puasa karena orang lain, maka kewajibannya menjadi 2. Mengqadha dan juga memberikan fidyah sejumlah hari yang
tinggalkan. Nah, ada masalah yang lain lagi. Bila seseorang tidak mengganti puasanya sampai masuk Ramadan berikutnya, sedangkan selama 1 tahun tersebut, ya di antara Ramadan yang dia tinggalkan dengan Ramadan yang berikutnya, dia memiliki kemampuan, ya, kesempatan untuk menggantinya tapi tidak mengganti-ganti, ya, maka dia diharuskan untuk mengganti setelah Ramadan berikutnya lagi, ya, setelah Ramadan berikutnya itu, dan juga memberi fidyah, memberikan fidyah, ya, sejumlah hari yang ditinggalkan tersebut yang belum sempat ia ganti sampai masuk Ramadan berikutnya. Jadi artinya maksudnya bagaimana? Misalnya dia meninggalkan 10 hari puasa Ramadan, tidak berpuasa 10 hari di luar Ramadan. Lalu dia tidak ganti sampai masuk Ramadan berikutnya. Maka setelah Ramadan tersebut, dia harus ganti yang 10 tersebut plus dengan memberikan 10 mud bagi 10 orang, ya, fakir ataupun miskin. Nah, ini kata Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dalam Iqna', ini fatwa kalau nggak salah 5 orang sahabat, dan tidak ada satupun sahabat yang lainnya yang menyanggah, ya, atau yang membantahnya. Nah, ini jadi menunjukkan bahwasannya hal ini berasal daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini semua masalah yang disebutkan oleh Imam Abu Syuja' yang berkaitan dengan ibadah puasa, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan dan membacanya semuanya dan juga menjelaskannya. Semoga bermanfaat, ya, dan bisa menjadi bekal kita semua dan saya secara khusus, ya, terlebih dahulu untuk menyambut bulan yang mulia, bulan yang dimana dipenuhi dengan keberkahan, bulan yang disambut oleh Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya dan sebaik-baik menyambut ibadah, ya, kewajiban yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan atas kita adalah dengan ilmu. Ini saja yang bisa Ana sampaikan. Sebelumnya Ana kembalikan kepada Al-Ustaz Afan Hamzah, hafizahullahu taala. Falyatafaddal mashkura. Masyaallah, alhamdulillah, jazakumullahu khairan pada Ustaz kita, Syekhuna Ustaz Faris Asmidan, atas waktu yang telah diluangkan untuk menyampaikan di Jawa Timur juga banyak berbagai macam permasalahan kaitan tentang alhamdulillah kita sudah dan beliau tadi berdoa sudah bisa masuk bulan Ramadan. Tidak panjang lebar, mungkin ada 1-2 pertanyaan yang ingin disampaikan para peserta sekalian. Maka dipersilakan untuk bertanya. Gimana, Ustaz? 1-2 pertanyaan nggak masalah? Nggak masalah, fadhal. Fadhal, silakan. Ya, sekalian ingin bertanya. Fadhal, ingin bertanya. Ini kan langsung saja. Fadhal, ada yang ingin bertanya? Oh, tidak ada. Mungkin Anda ingin bertanya satu hal terkait dengan pembatal puasa ini pada pertemuan sebelumnya, terkait dengan suntikan saja. Menyebutkan suntikan itu karena tidak dimasukkan lewat lubang yang ada pada tubuh kita ini, maka itu tidak membatalkan. Itu apakah semua bentuk suntikan, infusan, atau infusan juga termasuk misalnya penguatan badan atau sektor? Kalau yang itu yang di dalam infus ini sebetulnya masih ada khilaf di antara para ulama Syafi'iyah, tapi yang muhtamad adalah tidak membatalkan, ya, karena memang ilahnya tidak terdapat pada suntik infus tersebut, ya, di mana ilah pembatal puasa adalah ketika memasukkan sesuatu dari luar tubuh kita lewat jalur yang terbuka daripada bagian tubuh kita yang bersambung kepada rongga bagian dalam tubuh kita, gitu.
Sedangkan infus ini tidak dari jalur yang terbuka dan juga tidak bersambung kepada bagian rongga bagian dalam tubuh kita seperti lambung, kepala, ya, kuping, hidung. Nah itu, ya, itu masuk kepada pembuluh darah. Artinya tidak ilahnya tidak terpenuhi di sini sehingga tidak biasa dikiaskan dan juga tidak menjadi dianggap sebagai pembatal puasa. Nah, itu aja. Mungkin silakan satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk menyelesaikan puasa dari setiap matan sapi matan Abi Syuja rahimahullah taala, dan alhamdulillah Ustaz jazakumullah khairan, dan kabar gembiranya juga untuk teman-teman sekalian, insyaallah kajian matan Abi Syuja pun akan dilanjutkan dan akan dimulai dari awal insyaallah Ustaz ya. Insyaallah. Di waktu yang ditentukan nanti insyaallah kita kabarkan kembali. Jadi akan ada kajian rutin bersama Ustaz Zuna, Syekhuna Faris Baswedan dari kitab Abi Syuja, kitab Matan Abi Syuja dari awal insyaallah. Baik, ikhwan sekalian, jazakumullah khairan atas perhatian dan terima kepada Ustaz kita sudah meluangkan waktunya, tidak terlambat. Jazakumullah khairan. Sama-sama kita tutup dengan daurah kita pada malam hari ini, dan insyaallah daurah juga bisa disaksikan di YouTube ya. Ya subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.